Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuki pertemuan yang ketujuh dalam mata kuliah manajemen strategi. Di mana dalam pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang perumusan strategi, yaitu perumusan strategi secara strategi fungsional dan bisnis. Formulasi atau perumusan strategi. Nah, formulasi strategi fungsional dilakukan untuk setiap fungsi dari suatu perusahaan, baik di bidang fungsional di berbagai perusahaan sangat bervariasi. Akan tetapi, biasanya bidang utamanya meliputi strategi pemasaran, sumber daya manusia, operasional, riset dan pengembangan, serta strategi keuangan. Nah, strategi tersebut akan menghasilkan tugas-tugas khusus yang dibentuk sebagai realisasi strategi bisnis. Nah, di dalam penentuan strategi tersebut, sebaiknya kita itu menentukan terlebih dahulu atau membuat suatu pertanyaan kepada tim untuk agar organisasi itu berjalan dengan baik. Yang pertama itu yang kita lakukan adalah usaha apa yang akan kita lakukan, lalu bagaimana mengalokasikan sumber daya, selanjutnya apakah perluasan operasi perusahaan atau diversifikasi. Selanjutnya apakah memasuki pasar internasional atau tidak. Selanjutnya apakah merger ataukah membentuk suatu joint venture. Selanjutnya bagaimana menghindari pengambil alian. Nah, gunanya kita membuat suatu pertanyaan ini, jadi kita jelas organisasi atau perusahaan kita itu berdiri di bidang apa kegiatan apa yang akan kita lakukan ketika organisasi yang sedang kita dirikan. Selain itu, setelah organisasi itu dia sifatnya bagaimana, merger atau dia joint venture dan lain sebagainya. Nah, proses pembuatan strategi itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, penentuan visi dan misi organisasi. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang visi dan misi organisasi. Visi itu adalah tujuan serta misi itu langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Yang kedua, perumusan tujuan yang jelas dan terukur. Nah, di sini ketika kita mendirikan organisasi, kita seharusnya tujuan kita itu apa? Harus jelas. Nah, terukur itu maksudnya jangka waktunya. Jangka waktu kita untuk mencapai tujuan itu dalam jangka waktu berapa lama? Itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, ataupun sebagainya. Selanjutnya itu identifikasi kondisi exciting, baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh organisasi. Misalnya itu penentuan sumber daya yang dijadikan sebagai sumber keunggulan bersaing. Nah, di sini kita harus mampu memilih sumber daya uh, untuk kita bersaing dengan organisasi lain ataupun perusahaan lain. Dan kita memperoleh keunggulan lain. Selanjutnya, pengembangan alternatif-alternatif strategi yang ada dengan mempertimbangkan strategi generik serta variasinya. Selanjutnya, evaluasi dari setiap alternatif. Selanjutnya, penentuan pemilihan strategi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Nah, selanjutnya teknik-teknik analisis pembuatan strategi. Nah, di dalam untuk mencapai sebuah strategi tersebut ada beberapa teknik yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah analisa kesenjangan atau gap analysis. Nah, gap analysis maksudnya di sini suatu mekanisme untuk menyatukan berbagai variasi produk dalam suatu perusahaan yang memiliki lebih dari satu produk atau bisnis. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama itu merubah strategi dari satu atau lebih strategi bisnis tersebut. Yang selanjutnya merubah pengalokasian sumber daya di antara strategi bisnis. Selanjutnya menambah bisnis baru untuk memperbuat bisnis yang ada. Selanjutnya menghapuskan beberapa sumber strategi bisnis umum yang ada. Selanjutnya berubah tujuan atau sasaran perusahaan. Yang kedua itu adalah metrik strategi umum atau grand strategi metrik, di mana strategi ini menjadi alat analisa yang terkenal dalam membuat strategi alternatif. Pada prinsipnya, memposisikan strategi bisnis umum
ke dalam salah satu dari keempat kuadran yang dibentuk oleh garis horizontal, melukiskan posisi persaingan, dan vertikal dengan menggambarkan tingkat pertumbuhan pasar. Selanjutnya adalah grup konsultan Boston atau Boston Consulting Group. Selanjutnya itu adalah kita lakukan analisis daur produk atau product life cycle. Di mana teknik ini adalah analisa daur kehidupan produk yang biasanya digunakan untuk membuat strategi pemasaran. Selanjutnya adalah tahapan perkenal atau introduction. Di mana pada masa ini kita memperkenalkan produk, penjualan mulai dari nol dan meningkatkan secara perlahan. Yaitu adalah tahap pertumbuhan atau growth. Di mana pada tahap ini bagaimana cara kita meningkatkan secara cepat dan kemudian diikuti dengan peningkatan yang rendah. Selanjutnya tahap dewasa atau maturity. Di mana pada tahap penjualan titik paling maksimal dan kemudian menurun sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi kecil. Selanjutnya tahap menurun atau decline. Decline ini maksudnya pada setiap tahap ini penjualan maupun keuntungan akan turun sampai akhirnya produk tersebut ditarik dari pasar. Selanjutnya adalah kita menggunakan matrix SWOT. Nah, strategi fungsional dan bisnis di sini adalah satu strategi yang digunakan biasanya untuk mengidentifikasi kompetisi inti perusahaan atau unit bisnis. Selanjutnya, memastikan bahwa kompetensi tersebut terus-menerus diperoleh, diperkokoh atau diperkuat. Selanjutnya, mengelola kompetensi-kompetensi dalam suatu cara yang melindungi keunggulan kompetitif yang telah tercipta. Selanjutnya, strategi pemasaran. Nah, di dalam strategi pemasaran, di sini kita harus full and fast strategi. Nah, di sini untuk strategi iklan dan promosi. Scheme pricing itu untuk pionir produk baru. Lalu penetration pricing untuk mempercepat perkembangan pasar. Nah, di dalam strategi pemasaran, biasanya itu perusahaan itu harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu adalah menangkap pasar yang lebih besar dari pasar yang ada untuk produk saat ini melalui kejenuhan dan penetrasi pasar. Yang kedua itu mengembangkan baru di pasar yang ada. Di sini maksudnya ketika kita melakukan pengembangan pasar baru dari pasar yang ada, kita itu mampu mengembangkan produk baru untuk pasar yang sudah ada, atau kita kembangkan produk baru untuk pasar yang baru. Nah, jadi produk yang sudah ada itu kita kembangkan. Bukan berarti produk yang sudah ada itu kita monoton itu aja. Contohnya banyak produk-produk yang lama itu sudah ditarik dari pasar. Dikarenakan sudah banyak yang muncul produk-produk baru. Nah, selanjutnya itu adalah strategi fungsi pemasaran. Nah, di dalam mendesain suatu strategi pemasaran, hal terpenting yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah penerapan konsep STP. STP di sini maksudnya adanya segmentasi pasar, target sasaran, market positioning. Nah, segmentasi pasar di sini maksudnya tingkat keadaan pasar, bagaimana keadaan pasar tersebut untuk agar produk kita itu dapat diterima oleh konsumen, dicintai oleh konsumen. Sedangkan target sasaran, tepat atau tidaknya kita memperkenalkan produk baru kita di pasar tersebut. Selanjutnya market positioning itu adalah posisi pasar terhadap produk kita. Nah, jadi produk kita itu di pasar tersebut posisinya bagaimana, terancam atau berkembang atau sebaliknya. Nah, selain itu adalah strategi finansial. Nah, di sini dalam strategi finansial, di mana perusahaan itu secara struktur keuangan dan dana yang cukup untuk mencapai tujuan pada umumnya. Nah, pada strategi finansial yang terkenal biasa adalah leveraged
buyout atau LBO. Dalam LBO, perusahaan dibeli dalam sebuah transaksi yang didanai sebagian besar dari sumber hutang, biasanya diperoleh dari pihak ketiga. Dan pada akhirnya hutang akan dibayar dengan uang yang diperoleh dari operasi perusahaan yang dibeli atau dengan penjualan kekayaan. Selanjutnya strategi penelitian dan pengembangan. Nah, pada strategi penelitian dan pengembangan di sini kita melihat keadaan pasar. Kita teliti dulu. Kita terlebih dahulu meneliti apakah pasar tersebut cocok untuk kita dalam memperkenalkan produk yang akan kita pasarkan. Nah, setelah itu kita lakukan pengembangan terhadap produk yang sudah kita pasarkan di pasar tersebut. Yang selanjutnya adalah strategi operasi. Nah, strategi operasi ini bagaimana kita menentukan sebuah produk, baik itu jasa maupun barang. Di situ dibuat dalam tingkat integrasi vertikal yang dibutuhkan. Nah, dalam penyebaran sumber daya tersebut, baik secara fisik maupun non-fisik, diperlukan hubungan yang baik dengan pemasok yang diinginin. Selanjutnya adalah strategi sumber daya manusia dan fungsional lainnya. Nah, di sini sumber daya manusia adalah faktor utama dalam mencapai suatu tujuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Mengapa? Karena sumber daya manusia itu adalah sebagai lokomotor atau penggerak dari sebuah organisasi ataupun perusahaan, baik itu secara fungsional maupun secara internal. Nah, jadi dalam sebuah strategi di dalam strategi itu biasanya itu dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada. Nah, sekian pemaparan materi saya dari hari ini. Lebih kurang atau kurang jelasnya, silakan komen di kolom komentar. Nah, jika sudah komen di kolom komentar, tolong di screenshot ke saya. Di akhir di akhir pertemuan ini ada tugas. Nah, seperti biasa, tugasnya dikumpulkan 2 hari sebelum pertemuan minggu depan. Nah, untuk semua tugas-tugas yang saya berikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh ini dikumpulkan untuk penilaian UTS. Saya tidak dalam penilaian UTS. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di semen lagi.